Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum sahabat cerita Shanum. Di video khusus hari Jumat ini, izinkan saya berbicara kepada Anda hari ini dengan desakan di hati saya, karena pesan ini adalah untuk Anda. Bagi mereka yang merasa terpanggil tanpa benar-benar tahu mengapa. Bagi mereka yang jauh di dalam diri mereka membawa cahaya yang dunia coba padamkan. Mungkin Anda sudah merasakan kekosongan yang tidak dapat dijelaskan ini. Beban di relung jiwa Anda, seperti bisikan jauh yang tidak berani Anda dengarkan. Ketahuilah bahwa bisikan ini adalah suara Allah. Panggilan lembut namun kuat yang mengundang Anda untuk bangun. Untuk bangkit dari kelesuan yang membelenggu Anda. Waktu ini, hidup ini tidak benar-benar milik Anda. Ini adalah titipan berharga yang Sang Pencipta percayakan kepada Anda. Tetapi terbatas, rapuh, dan lebih dari sebelumnya, berlalu dengan cepat. Apa yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa Anda adalah bagian dari minoritas. Segelintir orang terpilih yang hanya 0,1% umat manusia akan mengenali. Mereka yang Allah telah siapkan takdir unik. Namun, hadiah ini, pilihan ini, juga merupakan beban, tanggung jawab yang berat ketika Anda memahami bahwa waktu semakin menipis. Anda tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda, menolak kebenaran, atau hidup seolah-olah setiap hari sama dengan hari sebelumnya. Jam terus berdetak, jam pasir terus kosong, dan dengan setiap butir pasir yang jatuh, sebuah kesempatan terlewatkan. Ini adalah kenyataan yang banyak orang menolak untuk hadapi, tetapi tidak Anda. Bukan mereka yang haus akan kebenaran dan cahaya. Video ini, kata-kata ini, adalah suar di malam hari untuk membimbing Anda, untuk menghidupkan kembali api suci di dalam diri Anda. Jadi, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan Anda temukan ini bisa jadi akan mengubah cara Anda melihat hidup, iman, dan masa depan Anda. Sudah saatnya untuk bangkit, untuk menjawab panggilan, karena orang-orang pilihan Allah tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Sepanjang hidup Anda, Allah terus memanggil Anda. Terkadang jelas, terkadang melalui tanda-tanda halus yang hanya jiwa yang terbangun dapat rasakan. Pengingat ini tidak pernah sepele. Karena itu adalah kata-kata diam dari Sang Pencipta Anda yang mencoba membawa Anda kembali kepadanya. Namun, berapa kali Anda mengabaikan tanda-tanda ini, berpaling, atau membiarkan hati Anda tertutup di hadapan panggilan ini? Setiap pertemuan, setiap cobaan, setiap mimpi atau perasaan intens yang Anda alami bukanlah kebetulan, tetapi pesan berkode dari Allah. Sebuah pengingat bahwa Anda masih di jalan yang benar, bahwa misi Anda belum berakhir, bahwa waktu yang Anda pikir Anda miliki pada kenyataannya sangat terbatas. Adalah umum untuk berpikir bahwa momen-momen kuat ini akan datang nanti, ketika keadaan lebih menguntungkan, atau bahwa hidup itu panjang dan ada banyak waktu untuk bertobat dan mendekat kepada Allah. Tetapi pikiran ini adalah jebakan halus, ilusi, yang setan pasang untuk menjauhkan orang-orang pilihan dari takdir mereka. Waktu tidak menunggu siapapun, dan setiap saat Anda menunda menjawab panggilan ilahi ini adalah langkah menuju kerugian yang tidak dapat Anda ukur. Sekarang, renungkan sejenak tanda-tanda ini yang mungkin sudah Anda terima, tetapi abaikan. Perasaan tidak puas yang tidak dapat dijelaskan ini. Ketakutan yang samar-samar akan masa depan. Ada yang kembali ke sholat setelah lama melupakan. Ada membaca Al-Quran yang tiba-tiba menyentuh hati Anda dengan cara baru. Ini semua adalah tanda bahwa Anda tidak ditinggalkan, bahwa Anda masih terpilih, tetapi hitungan mundur telah dimulai. Yang membedakan orang-orang pilihan adalah kemampuan mereka untuk mendengar di luar hiruk-pikuk dunia, untuk memahami pesan-pesan halus ini dan menanggapinya dengan tulus. Ini bukan masalah kebetulan, tetapi pilihan.
Beberapa akan menutup telinga mereka. Yang lain akan membuka hati mereka. Dan detail kecil ini akan membuat semua perbedaan. Karena menjawab panggilan Allah tidak dilakukan dengan tergesa-gesa atau ketakutan, tetapi dengan kesadaran yang mendalam bahwa setiap saat adalah hadiah, kesempatan unik untuk mendekat kepadanya. Pilihan ini adalah percikan yang menyalakan api iman sejati, yang mengubah kehidupan biasa menjadi jalan pilihan ilahi. Jika Anda adalah salah satu dari sedikit orang langka yang telah merasakan panggilan ini, jangan menolaknya. Jangan biarkan dunia, gangguan, dan ilusi-ilusi dunia semakin membutakan Anda. Luangkan waktu, bahkan jika Anda merasa tidak punya waktu, untuk mendengarkan, merenung, dan di atas segalanya, bertindak. Karena setiap kali Anda memilih untuk menjawab panggilan ini, Anda mengubah arah hidup Anda. Anda mendekatkan jiwa Anda pada kedamaian tertinggi, dan Anda memasuki lingkaran kecil makhluk yang Allah cintai dan lindungi. Jalan ini tidak mudah, karena menjawab panggilan Allah juga berarti melepaskan hal-hal tertentu, menghadapi kelemahan diri sendiri, dan terkadang berjalan sendirian di dunia yang tidak memahami pencarian Anda. Tetapi itu juga merupakan jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan jiwa dari belenggunya, kebebasan untuk akhirnya menemukan kedamaian yang telah dicari di mana-mana, tetapi tidak pernah ditemukan. Pahami bahwa momen ketika Anda mendengar panggilan ini adalah karunia ilahi, hadiah berharga yang hanya diakui oleh orang-orang pilihan. Jangan menyia-nyiakannya, karena waktu singkat dan cahaya yang dapat Anda peluk hari ini bisa padam besok. Waktu, napas yang tak terlihat namun kuat ini, adalah ujian yang paling tak terhindarkan yang harus dihadapi setiap orang pilihan Allah dalam kehidupan yang fana ini. Kita sering percaya bahwa kita memiliki hari dan tahun untuk disia-siakan, jam untuk menunda pilihan kita. Tetapi kebenarannya sangat berbeda. Waktu berlalu tanpa menunggu, tanpa berhenti, dan setiap momen yang kita biarkan berlalu adalah harta yang hilang selamanya. Mereka yang benar-benar terpilih merasakan jauh di dalam diri mereka desakan ini, tekanan lembut dan jauh ini, karena mereka tahu bahwa hidup bukanlah sungai yang panjang dan tenang, melainkan jembatan sempit yang tergantung di antara dua dunia, rapuh dan rentan. Jembatan ini adalah kehidupan di dunia ini, dan jauh lebih pendek dari yang kita kira. Setiap napas, setiap detak jantung, setiap pikiran sangat berarti, karena saat kita kembali kepada Sang Pencipta semakin cepat mendekat. Namun, kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka abadi, terus-menerus menunda hari ketika mereka harus memberikan pertanggungjawaban. Ilusi ini adalah salah satu perangkap terbesar bagi orang-orang pilihan, karena dapat menidurkan bahkan jiwa yang paling terjaga sekalipun. Berapa banyak kesempatan yang hilang, berapa banyak air mata yang ditekan, berapa banyak doa yang terlupakan, karena kita percaya kita selalu dapat menebus waktu yang hilang? Tetapi waktu tidak pernah kembali. Dihadapkan pada kenyataan ini, menjadi jelas bahwa kesabaran bukanlah sinonim dari menunggu pasif, melainkan tindakan yang sadar dan bertekad. Kesabaran sejati yang direkomendasikan oleh Allah adalah kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk bergerak maju meskipun ada kesulitan, untuk tidak terbebani oleh ketakutan atau kelelahan. Bagi mereka yang memahami bahwa waktu semakin menipis tidak bisa lagi menunggu sampai kondisi sempurna sebelum bertindak, mereka harus merebut momen, mengubah setiap detik menjadi batu yang ditempatkan di jalan kembali kepada Allah. Orang-orang pilihan sering merasakan ketegangan batin ini antara apa yang ingin mereka capai dan apa yang sebenarnya diizinkan oleh waktu. Ini adalah perlombaan melawan waktu, pertempuran intim antara jiwa dan yang fana. Tetapi perjuangan ini juga merupakan berkah, karena mengasah kesadaran, mengklarifikasi prioritas,
dan memaksa kita untuk memilih apa yang esensial. Ini bukan lagi soal mengikuti gangguan dunia, keinginan fana, atau kebiasaan sia-sia, melainkan berfokus pada apa yang benar-benar memberi nutrisi pada jiwa, apa yang membangun kedamaian dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kehidupan orang pilihan ditandai dengan kewaspadaan konstan, memperhatikan tanda sekecil apapun, setiap kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Kewaspadaan ini adalah hadiah, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar, karena semakin banyak waktu berlalu, semakin penting pilihan-pilihan yang dibuat, semakin serius konsekuensinya. Mereka yang memahami desakan ini tidak lagi puas dengan janji atau penyesalan, melainkan mengambil tindakan, mempraktikkan apa yang dituntut oleh iman mereka. Doa yang tulus, pertobatan yang mendalam, kebaikan terhadap orang lain, dan ketekunan dalam berusaha. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan momen yang didedikasikan kepada Allah, karena meskipun waktu terasa singkat, setiap momen yang dijalani dalam kehadiran ilahi memiliki nilai yang tak terbatas. Dan disitulah letak harapan bagi mereka yang merasakan kurangnya waktu ini. Allah Maha Penyayang dan Maha Murah. Dia membuka pintu bahkan ketika semuanya tampak tertutup. Dia melipat gandakan berkah dan memperpanjang kehidupan spiritual mereka yang berpaling kepadanya dengan tulus. Tetapi, mukjizat ini hanya terjadi pada mereka yang bertindak, yang tidak menyerah, yang menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Akhirnya, kita harus memahami bahwa waktu bukan sekadar batas. Ini juga merupakan ujian untuk melihat siapa di antara orang-orang pilihan yang akan bangun, bangkit, dan mengambil arah yang benar sebelum napas terakhir mereka datang. Waktu yang terbatas ini adalah pengingat konstan bahwa setiap momen harus dipenuhi makna, bahwa setiap langkah menuju Allah adalah kemenangan atas kelalaian dan jarak. Dan bahkan jika jalan itu sulit, bahkan jika jiwa terkadang goyah, kepastian bahwa Allah ada di sana, bahwa Dia mendengar dan membimbing, mengubah perjuangan ini menjadi perjalanan yang penuh harapan. Ketika kita berbicara tentang waktu, itu bukan hanya gagasan abstrak yang diukur dalam detik, menit, atau tahun. Waktu juga merupakan ujian paling intim bagi jiwa, ujian yang Sang Pencipta tempatkan di hadapan setiap orang pilihannya untuk membedakan mereka yang berpegang teguh pada iman mereka, dan mereka yang membiarkan cahaya batin mereka memudar. Sesungguhnya, kurangnya waktu yang Anda rasakan bukan sekadar fakta eksternal, batasan materi. Ini adalah pengingat ilahi yang mendorong Anda menuju transformasi yang mendalam. Berlalunya waktu adalah cermin tempat jiwa Anda melihat dirinya sendiri. Panggilan untuk kebangkitan spiritual yang mengundang Anda untuk membebaskan diri dari belenggu dunia dan sepenuhnya merangkul misi Anda di bumi ini. Misi ini yang terkadang terasa berat, terasa membebani, namun merupakan kehormatan yang sangat besar. Allah tidak memilih orang yang Dia cintai secara acak. Dia menguji mereka, mengasah mereka, mempersiapkan mereka untuk memenuhi peran penting dalam ciptaannya. Tetapi persiapan ini juga merupakan perjuangan batin, pertarungan antara keinginan hati dan gangguan hidup yang tak henti-hentinya. Anda mungkin merasa tersesat dalam kekacauan ini, kewalahan oleh keraguan, oleh kelelahan, oleh ketakutan tidak mampu. Tetapi ingatlah bahwa justru pada saat-saat cobaan inilah iman menunjukkan dirinya dalam wujud paling murni, paling kuat. Apa yang Anda alami adalah jalan yang wajib dilalui, tahap yang membentuk jiwa orang-orang pilihan. Singkatnya, waktu bukanlah musuh, melainkan sekutu. Ia memaksa Anda untuk membuat pilihan, untuk memurnikan niat Anda, untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak memiliki nilai abadi. Gangguan, keinginan fana, penyesalan masa lalu, semua ini harus memberi jalan bagi urgensi misi. Waktu semakin menipis,
Tetapi ini bukan alasan untuk menyerah pada ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk kepercayaan mutlak kepada Allah, pada kepastian bahwa setiap upaya tulus akan dihargai, bahwa setiap langkah yang diambil menujunya adalah kemenangan. Anda harus memahami bahwa Anda tidak sendirian dalam perlombaan melawan waktu ini. Allah bersama Anda, membimbing langkah Anda, menerangi jalan Anda bahkan ketika kegelapan tampak total. Kedekatan ilahi ini adalah sumber kekuatan orang-orang pilihan. Ini mengubah kelemahan menjadi keberanian, keraguan menjadi kepastian, kelelahan menjadi ketekunan. Setiap doa, setiap permohonan, setiap amal yang Anda lakukan adalah bukti kehadiran ini. Ada begitu banyak cahaya yang menghilangkan kegelapan waktu yang berlalu. Jangan kehilangan harapan. Bahkan jika Anda merasa waktu luput dari genggaman Anda. Apa yang Anda alami adalah sebuah fase, bukan akhir. Allah Maha Penyayang. Dia memperbarui kesempatan. Dia membuka pintu di mana Anda pikir tidak ada lagi. Tetapi rahmat ini hanya akan sepenuhnya diberikan kepada mereka yang bertindak, yang tidak puas hanya menunggu, yang menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Ilahi. Sadarilah nilai waktu yang masih Anda miliki, kesempatan unik ini untuk tumbuh secara spiritual, untuk memurnikan hati Anda, dan untuk memperkuat hubungan Anda dengan Allah. Waktu bukanlah beban, melainkan hadiah, ladang tindakan di mana setiap upaya, sekecil apapun, dapat menghasilkan panen yang melimpah di akhirat. Biarlah ini menjadi kekuatan Anda, motivasi Anda, harapan Anda. Dihadapkan pada kenyataan pahit akan waktu yang terus berjalan, menjadi sangat penting untuk memahami bahwa setiap detik yang terbuang adalah kesempatan yang terlewatkan untuk mendekat kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Orang-orang pilihan Allah dipanggil untuk hidup dengan kesadaran yang tinggi, di mana setiap momen berarti, di mana setiap napas adalah kesempatan untuk pembaharuan spiritual. Namun, mudah sekali terjebak dalam rutinitas sehari-hari, keinginan instan, atau godaan untuk menunda apa yang vital bagi jiwa. Bahaya ini sangat nyata dan mengancam kita masing-masing, bahkan para mukmin yang paling soleh sekalipun. Kurangnya waktu yang tampak membebani orang-orang pilihan bukanlah hukuman, melainkan undangan ilahi untuk bangkit dari kelambanan, untuk memutuskan kebiasaan pasif yang menjauhkan kita dari kebenaran. Waktu tidak boleh dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu yang berharga. Jam pasir, di mana setiap butir pasir yang jatuh adalah pengingat akan kerapuhan hidup ini dan urgensi untuk bertindak. Dihadapkan pada jam pasir ini, sangat penting untuk memilih dengan hati-hati kemana harus memusatkan pandangan Anda, kemana harus menginvestasikan energi Anda, karena pilihan ini akan menentukan bobot jiwa Anda pada hari penghakiman. Tantangan sebenarnya adalah untuk bangkit, untuk keluar dari kelesuan spiritual, dari tidur nyenyak, di mana dunia mencoba membelenggu jiwa. Orang pilihan harus menyadari bahwa waktu yang terbatas ini adalah berkah, kesempatan unik untuk memurnikan hatinya, untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya, untuk memperkuat hubungannya dengan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa amal terbaik adalah amal yang dilakukan dengan tulus dan terus-menerus, bahkan jika kecil. Ini berarti bahwa setiap gerakan, setiap niat yang ditujukan kepada Allah memiliki nilai yang sangat besar, terutama dalam konteks di mana waktu terasa luput dari genggaman kita. Dari perspektif ini, waktu menjadi katalis, kekuatan pendorong yang mendorong menuju komitmen total. Ini bukan lagi soal menunda keputusan, menunda hingga besok apa yang bisa dilakukan hari ini, melainkan bangkit dengan tekad, meninggalkan setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir.
dengan kesadaran bahwa panggilan Allah mendesak dan bahwa respons harus segera. Desakan ini bukanlah sumber kecemasan, melainkan sumber cahaya dan kejelasan yang memungkinkan kita membedakan yang esensial dari yang tidak perlu. Dengan menyadari kenyataan ini, orang pilihan kemudian dapat menemukan kedamaian batin, kedamaian yang berasal dari kepastian bahwa dia melakukan segala daya untuk menjawab panggilan ilahi, bahwa dia tidak membuang waktu untuk gangguan yang sia-sia, melainkan menginvestasikan setiap momen dalam apa yang akan menutrisi jiwanya. Kedamaian ini adalah harta, perlindungan terhadap keputusasaan, cahaya dalam kegelapan keraguan. Juga penting untuk diingat bahwa perlombaan melawan waktu ini tidak boleh sendirian. Orang pilihan Allah adalah bagian dari komunitas, tubuh spiritual yang bergerak bersama menuju cahaya. Mengelilingi diri dengan saudara-saudari seiman, berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan berdoa bersama. Ini adalah tindakan yang memperkuat tekad dan membuat perjalanan lebih ringan. Persatuan dalam iman adalah perlindungan dan sumber kekuatan, karena memungkinkan seseorang untuk menarik energi kolektif dari mereka yang berbagi pencarian yang sama. Akhirnya, dihadapkan pada kurangnya waktu ini, orang pilihan juga harus memupuk harapan dan kepercayaan pada rahmat Allah yang tak terbatas. Rahmat ini adalah fondasi, di mana semua tindakan bersandar, jangkar, yang memungkinkan seseorang untuk bertahan, meskipun ada kesalahan, jatuh, dan saat-saat kelemahan. Bahkan ketika semuanya tampak hilang, bahkan ketika jiwa ragu, Allah selalu siap menyambut mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Waktu mungkin singkat, tetapi rahmat Allah sangat besar dan melampaui semua batas. Dengan demikian, dalam keadaan darurat ini, orang pilihan menemukan keseimbangan halus antara kesadaran akan waktu yang terbatas dan kepercayaan mutlak pada rahmat ilahi. Keseimbangan ini adalah kunci untuk bergerak maju tanpa rasa takut, untuk mengubah kerapuhan hidup ini menjadi kesempatan unik untuk pertumbuhan spiritual. Kurangnya waktu kemudian menjadi undangan untuk hidup sepenuhnya, secara intens, dengan iman dan harapan. Mengetahui bahwa setiap upaya tulus adalah kemenangan dan setiap momen adalah rahmat. Dihadapkan pada kenyataan yang tak terhindarkan dari waktu yang terus berlalu, setiap orang pilihan Allah menghadapi ujian besar, pengelolaan sadar atas waktu terbatas yang diberikan kepada mereka. Tantangan ini jauh melampaui sekadar pengaturan materi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pertempuran spiritual, perlombaan di mana keabadian dipertaruhkan. Waktu bukanlah sumber daya yang dapat diperbarui, itu berharga dan rapuh. Namun, seringkali disia-siakan untuk kegiatan yang tidak penting, gangguan yang fana, dan gairah yang dangkal. Bagi mereka yang dipilih oleh Allah, kenyataan ini adalah alarm yang kuat, panggilan untuk secara radikal mengubah cara hidup mereka. Kurangnya waktu yang dirasakan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari, melainkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk membangkitkan jiwa pada kesadaran yang lebih dalam. Rasa urgensi ini, beban di pundak, adalah pengingat bahwa jalan menuju kesuksesan spiritual adalah jalan yang sempit, menuntut, dan cepat. Mereka yang terpilih tahu bahwa saat mereka akan melintasi jembatan menuju keabadian semakin mendekat, dan oleh karena itu sangat penting untuk menjadikan setiap momen sebagai langkah menuju pemurnian hati, pertobatan yang tulus, dan kedekatan dengan Allah. Kesadaran radikal ini hanya dapat disertai dengan transformasi batin yang mendalam. Seseorang mungkin bertanya-tanya bagaimana menghindari perasaan kewalahan oleh tekanan ini. Bagaimana menghindari keputusasaan di hadapan urgensi dan besarnya tantangan spiritual yang nyata. Jawabannya terletak pada iman dan ketergantungan konstan pada Allah. Orang pilihan tidak pernah sendiri. Kehadiran ilahi selalu ada untuk mendukung, mendorong, dan membimbing. Kedekatan dengan Allah inilah yang memberikan kekuatan untuk bertahan, bahkan ketika jalan terasa panjang dan rintangan banyak.
Kepastian inilah yang mengubah tekanan waktu menjadi sumber energi dan motivasi, cahaya dalam kegelapan. Perjuangan melawan waktu ini juga disertai dengan penolakan yang diperlukan terhadap segala sesuatu yang tidak esensial. Kehidupan orang pilihan tidak bisa lagi terpecah-pecah, terfragmentasi di antara ribuan pekerjaan yang menjauhkan dari kebenaran. Seseorang harus belajar untuk mengatakan tidak pada hal yang sia-sia, pada hal yang memberi makan ego atau keinginan fana, untuk mengatakan ya pada hal yang mengangkat jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Disiplin batin ini sulit, karena membutuhkan kekuatan, kewaspadaan, dan kejernihan pikiran yang hanya dapat diberikan oleh cinta kepada Allah. Namun, itu sangat diperlukan, karena tanpanya waktu berlalu tanpa buah dan misi ilahi tetap tidak selesai. Lebih jauh lagi, perjuangan melawan waktu ini juga menuntut kita untuk sepenuhnya memikirkan kembali hubungan kita dengan eksistensi. Dunia di bawah ini, dengan ilusi-ilusinya, keberhasilan yang tampak, dan kenikmatan yang fana, tidak boleh lagi menjadi pusat perhatian kita. Orang pilihan memahami bahwa rumah sejatinya adalah akhirat, bahwa perjalanan di bumi ini hanyalah perjalanan singkat, persiapan untuk kehidupan abadi. Visi spiritual ini mengganggu prioritas, mengubah tindakan, dan memberikan makna yang mendalam pada setiap keputusan. Bukan lagi momen sekarang yang penting baginya, tetapi konsekuensi abadi dari momen ini. Urgensi waktu yang dialami oleh orang-orang pilihan juga mendorong kita untuk terus-menerus mempertanyakan diri sendiri. Setiap hari adalah ujian, setiap malam adalah saat untuk merenung, memeriksa tindakan kita, memohon pengampunan, dan memperbarui komitmen kita. Pekerjaan introspeksi ini sulit karena menghadapi kelemahan, kesalahan, kekurangan kita. Tetapi itu juga membebaskan karena memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan kerendahan hati, ketulusan, dan keyakinan. Tanpa pandangan jujur pada diri sendiri ini, mustahil untuk sepenuhnya memahami nilai waktu dan menjalaninya sesuai dengan kehendak ilahi. Solidaritas di antara saudara dan saudari seiman menjadi pilar penting dalam perlombaan melawan waktu ini. Tidak ada orang pilihan yang dapat berhasil sendirian. Komunitas adalah sumber dorongan, bimbingan, dan dukungan di saat-saat keraguan. Ini adalah perlindungan terhadap godaan isolasi atau keputusasaan. Berbagi perjalanan spiritual seseorang, keberhasilan dan kegagalannya, adalah cara untuk memperkuat iman kolektif dan bergerak maju bersama menuju tujuan bersama, menyenangkan Allah dan mencapai kedekatannya. Juga penting untuk memahami bahwa waktu yang terbatas ini adalah sekolah kebijaksanaan. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, pelepasan, dan rasa syukur. Setiap kesulitan yang dihadapi, setiap rintangan di sepanjang jalan, adalah pelajaran berharga yang mempersiapkan jiwa untuk keagungan kehidupan abadi. Orang-orang pilihan belajar untuk melihat melampaui penampilan, untuk mengenali tangan Allah dalam setiap peristiwa, bahkan dalam penderitaan. Visi transenden ini mengubah cara kita mengalami waktu, mengisinya dengan makna dan keindahan. Dari perspektif ini, urgensi bukanlah sumber kecemasan, melainkan kekuatan pendorong untuk bergerak maju dengan iman dan ketenangan. Ia mengundang kita untuk hidup setiap hari sepenuhnya, secara intens, sebagai hadiah berharga. Ia mendorong kita untuk terus-menerus mencari kehadiran Allah dalam setiap tindakan, dalam setiap pikiran, dalam setiap kata. Ia membuat kita memahami bahwa waktu bukan milik kita, melainkan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Sang Pencipta. Ladang tindakan di mana setiap upaya tulus akan diperhitungkan. Kunci untuk mengelola keadaan darurat ini, untuk menghindari kehilangan diri dalam ketakutan atau tergesa-gesa, adalah kepercayaan mutlak pada kebijaksanaan Allah. Bahkan jika waktu terasa singkat, bahkan jika kesalahan banyak, Allah selalu siap menyambut orang pilihan yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus dan bertobat. Rahmat yang tak terbatas ini adalah perlindungan terakhir,
cahaya yang menerangi bahkan jalan tergelap. Ini adalah harapan yang menyehatkan tekad dan memberikan kekuatan untuk melanjutkan apapun yang terjadi. Dengan demikian, hidup dengan kesadaran akan waktu yang terbatas berarti hidup dalam hubungan yang mendalam dan intim dengan Allah. Ini berarti mengakui bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk terlahir kembali, untuk memurnikan diri, untuk mendekat kepada Ilahi. Ini berarti menerima bahwa hidup di dunia ini adalah tahap singkat namun krusial. Jembatan menuju keabadian di mana takdir jiwa diputuskan. Dan itu berarti bergerak maju setiap hari dengan keberanian, kerendahan hati, dan keyakinan. Mengetahui bahwa kesuksesan tertinggi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Bahkan ketika dihadapkan pada kurangnya waktu. Kita sekarang telah mencapai momen krusial di mana kebenaran harus bergema jauh di dalam hati kita. Waktu yang diberikan kepada kita adalah hadiah yang rapuh, ujian yang konstan, namun merupakan sarana yang kuat di mana Allah memanggil kita kepada kedekatannya. Pada tahap akhir ini, saatnya untuk sepenuhnya memahami kenyataan kondisi pilihan kita, untuk memahami urgensi situasi kita, dan di atas segalanya, untuk berkomitmen mengubah setiap momen menjadi kesempatan suci agar jiwa kita siap ketika waktunya tiba. Orang pilihan Allah yang dipilih oleh rahmat-Nya yang tak terbatas tidak bisa lagi hidup dalam ilusi kehidupan yang panjang, mudah, penuh gangguan, dan penundaan. Kebenarannya pahit, tetapi perlu. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengaku sebagai mukmin akan menghidupkan iman mereka sepenuhnya, benar-benar terhubung dengan Allah. Dan minoritas yang berharga inilah, 0,01% ini, yang akan melihat pahala tertinggi, cahaya abadi. Kenyataan ini harus menjadi panggilan bangun yang kuat bagi kita semua, lonceng alarm yang berdering di jiwa kita, memberitahu kita bahwa waktu semakin menipis dan kita harus bertindak sekarang. Anda harus memahami bahwa kurangnya waktu yang tampak ini sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Allah, dalam kebijaksanaannya, telah memilih untuk tidak membiarkan kita mengembara tanpa tujuan, tanpa arah. Rasa urgensi adalah tangan yang terulur, tanda cinta ilahi yang mendorong kita untuk menyadari nilai kita, tanggung jawab kita, dan untuk tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia atau fana. Setiap detik, setiap napas, dengan demikian menjadi harta, mutiara berharga yang harus kita hargai dan investasikan dalam hubungan kita dengan Allah. Kunci untuk pengelolaan waktu yang berharga ini terletak pada ketulusan hati. Orang pilihan tidak mencari kesempurnaan dalam tindakannya, tetapi kemurnian niatnya. Tidak peduli besarnya atau banyaknya pekerjaan, niatlah yang mengangkat, memurnikan dan mengubah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa amal dinilai berdasarkan niat, dan kebenaran inilah yang harus membimbing setiap gerakan, setiap kata, setiap pikiran. Bahkan di saat-saat ketika kekuatan kurang, ketika keputusasaan mencoba untuk datang, ketulusan dapat mengubah segalanya. Dihadapkan pada keadaan darurat ini, juga perlu untuk mengadopsi kesabaran aktif, kesabaran yang diresapi dengan kepercayaan kepada Allah. Jalan itu panjang, dipenuhi cobaan, tetapi setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk memperkuat iman, untuk memurnikan jiwa. Orang pilihan memahami bahwa kemenangan tidak terletak pada ketiadaan kegagalan, tetapi pada ketekunan meskipun ada kemunduran, pada kemampuan untuk bangkit lagi dan lagi, dibimbing oleh cahaya ilahi. Kesabaran ini adalah kekuatan tak terlihat yang menopang di saat-saat tergelap dan memberikan harapan untuk fajar baru. Kita juga harus ingat bahwa perlombaan melawan waktu ini tidak sendirian. Komunitas mukmin adalah pilar fundamental yang mendukung, menginspirasi, dan mengangkat.
mengelilingi diri dengan saudara dan saudari yang tulus, berpartisipasi dalam doa kolektif, bertukar kata-kata hikmah, dan berbagi pengalaman. Semua ini membangun rantai cinta dan iman yang solid, yang mencegah seseorang menyerah pada kelelahan atau keputusasaan. Persatuan ini adalah manifestasi konkret dari rahmat Allah, ikatan suci yang menerangi jalan. Selanjutnya, sangat penting untuk memupuk rasa syukur, sikap hati yang mengubah segalanya. Rasa syukur kepada Allah untuk setiap hari, untuk setiap cobaan, untuk setiap berkah adalah penawar yang ampuh terhadap godaan keputusasaan atau ketidakbersyukuran. Rasa syukur membuka pintu menuju kedamaian batin, menyehatkan iman, dan menerangi jalan bahkan ketika waktu terasa singkat. Bersyukur memungkinkan kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar dan menemukan kekuatan serta ketenangan yang dibutuhkan untuk bergerak maju. Dengan menyadari semua ini, orang pilihan dipanggil untuk transformasi yang mendalam, perubahan radikal dalam cara dia melihat dan mengalami waktu. Waktu tidak lagi menjadi faktor eksternal belaka, melainkan kenyataan yang dialami secara internal, sumber inspirasi dan motivasi yang konstan. Setiap momen menjadi kesempatan untuk mendekat kepada Allah, untuk memurnikan diri, untuk maju secara spiritual. Dalam transformasi inilah terletak kesuksesan sejati, kemenangan abadi yang melampaui batas-batas dunia ini. Akhirnya, kita harus selalu mengingat keagungan rahmat ilahi. Tidak peduli kesalahan masa lalu kita, kelemahan kita, atau kejatuhan kita, Allah selalu siap menyambut mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Rahmat ini tak terbatas, melampaui semua ukuran manusia, dan rahmat inilah yang memberi kita harapan dan kekuatan untuk terus maju, bahkan ketika waktu terasa luput dari genggaman kita. Itu ada di sana untuk menangkap kita, untuk mengangkat kita, untuk membimbing kita menuju cahaya. Dengan demikian, orang pilihan Allah tidak boleh kehilangan harapan, tidak boleh menyerah, karena kemenangan milik mereka yang tekun, kepada mereka yang memahami bahwa waktu adalah hadiah suci yang harus digunakan dengan kebijaksanaan, iman, dan cinta. Dengan memupuk kesadaran ini, dengan hidup dengan urgensi spiritual ini, setiap orang dapat berharap menjadi bagian dari minoritas yang diberkati itu, 0,01% itu, yang akan melihat cahaya abadi, yang akan menemukan kedamaian dan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Semoga kebenaran ini bergema di hati kita dan mendorong kita untuk bertindak hari ini, tanpa menunda, karena waktu semakin menipis dan keabadian sudah di depan mata. Semoga hidup kita menjadi kesaksian hidup akan iman kita, komitmen kita, dan cinta kita kepada Allah. Karena dengan demikian, kita akan dapat mengatakan dengan bangga dan rendah hati bahwa kita termasuk orang-orang pilihan, bahwa kita telah memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita, dan bahwa kita telah berjalan di jalan yang benar. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.